Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1613 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 4, ayat 1 sampai ayat 16. Di bawah perikop Kain dan Habel. Demikian firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya, dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari dua bersaudara, anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain anak sulung dari Adam dan Hawa, dan Habel anak bungsu. Adapun profesi Kain, dia adalah seorang petani, dan Habel seorang gembala kambing dan domba. Setelah mereka berhasil dari usaha mereka dalam pertanian dan juga peternakan, mereka berdua mempersembahkan korban persembahan syukur untuk Tuhan dari hasil usaha mereka. Saudara perhatikan ayat 3 dan ayat 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan korban persembahan yang dibawa Kain dan Habel. Betul, mereka sama-sama memberi korban persembahan kepada Tuhan. Tetapi kenapa firman Tuhan ini katakan Tuhan hanya mengindahkan korban persembahan Habel? Kenapa Tuhan hanya mengindahkan atau hanya menerima korban persembahan dari Habel? Apakah Tuhan pilih-pilih kasih? Dengar baik. Kenapa Tuhan hanya mengindahkan korban persembahan Habel? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan korban persembahan Kain di ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan apa? Perhatikan di sana di ayat 3. Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sudah perhatikan kata sebagian dari hasil tanah itu. Arti sebagian itu kan sepenggal, setengah. Kalau bisa saya artikan, Kain mempersembahkan kepada Tuhan itu tidak utuh, tinggal sisa-sisa. Betul? Tinggal sisa-sisa panen. Saya menangkap pesan begini. Kain telah menikmati berkat Tuhan, hasil dari pertaniannya. Barulah setelah itu, setelah semua dia nikmati, kemudian Kain ingat Tuhan. Sehingga apa yang tersisa, itu kemudian dia bawa kepada Tuhan sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Kalau saya sederhanakan, Kain mempersembahkan korban bukanlah yang terbaik, tapi sudah tinggal sisa-sisa. Makanya tidak heran, Tuhan menolak korban persembahan Kain, karena yang dia persembahkan untuk Tuhan bukan korban persembahan yang terbaik, tapi tinggal sisa-sisa, tinggal remah-remah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, kita kerap kali memberikan korban persembahan sama seperti Kain. Kita seringkali memberikan persembahan kepada Tuhan, nanti sudah sisa-sisa perang. Betul? Sebenarnya korban itu harus kita siapkan dari rumah, utuh, sampai ke kotak persembahan. Tapi di tengah perjalanan menuju gereja, tiba-tiba kita makan, beli permen, minum, dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk Tuhan misalnya, saudara sudah persiapkan dari rumah 50.000 untuk persembahan. Tapi karena sudah singgah ke warung, ke sana kemari, akhirnya sudah bukan 50.000 lagi, tapi sudah berkurang sedikit demi sedikit. Akhirnya yang masuk ke kantong persembahan bukan lagi 50.000 rupiah yang saudara siapkan dari rumah saudara, tapi yang tembus ke persembahan tinggal 2.000 perak. Uang sisa tersebut tinggal seiprit, sedikit sekali. Tapi karena saudara harus memberi korban persembahan di gereja, karena kalau di saat saudara tidak memberi, pasti saudara malu. Tapi yang saudara persembahkan itu sudah sisa-sisa. Itulah persembahan seperti yang Kain persembahkan kepada Tuhan. Saya kasih contoh lagi.
saudara panen buah mangga di halaman rumah saudara. Karena saudara mendapat informasi bahwa Bapak Bupati akan datang ke rumah saudara. Di saat saudara panen, ada buah yang baik dan ada juga yang tidak baik karena mungkin dia jatuh di tempat yang keras, makanya ada mangga yang rusak, pecah. Tiba-tiba datang kepala dusun. Saudara beri dia satu kantong plastik mangga. Datang juga kepala desa, saudara juga kasih satu kantong mangga kepada Bapak Kepala Desa. Kemudian datang juga pendeta saudara, gembala saudara. Saudara kasih lagi sekantong buah mangga. Saya mau tanya, di saat kepala dusun, kepala desa, dan pendeta itu datang, apakah buah yang saudara beri itu adalah buah yang rusak? Pasti tidak, pasti semua yang baik, betul? Semua yang baik pasti saudara berikan kepada mereka. Tiba-tiba datanglah Bapak Bupati. Karena semua yang baik saudara sudah berikan kepada Bapak Kepala Dusun, Kepala Desa, dan Pendeta. Yang tersisa tinggal buah mangga yang sudah pecah, sudah rusak. Tapi karena tidak ada pilihan lain, akhirnya saudara berikan kepada Bapak Bupati mangga-mangga yang rusak. Saya mau tanya kepada saudara, seandainya saudara adalah bupati itu, bagaimana perasaan saudara ketika saudara menerima buah mangga yang rusak, yang pecah? Apakah saudara senang? Atau saudara marah? Saya percaya saudara akan tersinggung dan marah, betul? Karena yang saudara terima adalah buah-buah yang rusak, yang tinggal sisa-sisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah contoh persembahan Kain. Tinggal sisa-sisa. Baru dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya tidak heran. Tuhan menolak korban persembahan Kain. Karena yang dia persembahkan itu tinggal sisa-sisa. Bukan yang terbaik. Berbeda dengan korban persembahan dari Habel. Coba sudah perhatikan ayat 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan korban yang dipersembahkan Habel kepada Tuhan. Habel mempersembahkan korban dari anak sulung kambing dombanya. Artinya, Habel memberikan persembahan yang pertama, yang paling terbaik buat Tuhan. Haleluya. Habel mempersembahkan anak sulung dari kambing dombanya yang firman Tuhan ini katakan, yakni lemak-lemaknya. Artinya, kambing domba yang gemuk, yang paling terbaik, yang pertama dari hasil usahanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Habel mempersembahkan buah sulungnya kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengindahkan Habel. Karena Habel mempersembahkan yang paling terbaik buat Tuhan. Habel mempersembahkan korban anak sulung dari kambing dombanya yang gemuk. Itulah yang membuat Tuhan mengindahkan korban persembahan Habel, karena Habel memprioritaskan, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Jadi jelas, kenapa korban dari Kain ditolak dan korban Habel diterima Tuhan. Kain mempersembahkan korban yang sisa. Makanya persembahannya ditolak Tuhan. Sedangkan Habel memberikan yang paling terbaik dari hasil usahanya. Buah sulungnya dia persembahkan kepada Tuhan yang paling terbaik. Makanya Tuhan mengindahkan korban persembahan dari Habel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam konsep Perjanjian Lama, korban bakaran itu adalah korban yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan.
Haleluya. Saudara, Tuhan senang ketika kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Tuhan senang. Dan pastinya Tuhan memberkati orang-orang yang memberikan korban persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 5 sampai ayat 9. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kasus Kain ini, saya melihat bahwa Kain ini diberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi Kain tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Akhirnya, Kain merancangkan pembunuhan berencana kepada adiknya. Kasus Kain ini adalah kasus yang besar, saudara, karena Kain membunuh seperempat penduduk dunia saat itu. Betul? Saudara lihat, alasan Kain membunuh Habel adiknya hanya karena sakit hati. Karena korban persembahannya ditolak oleh Tuhan, sementara adiknya diterima. Itu membuat dia iri, cemburu, sehingga timbul sakit hati. Sebenarnya, saudara, Kain itu diberi waktu oleh Tuhan untuk introspeksi diri, bertobat, dan berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Seperti Habel adiknya, ada kesempatan, ada waktu. Tapi sayang beribu sayang, Kain tidak menggunakan kesempatan itu untuk bertobat. Dia justru dikuasai oleh dosa, dan dia merencanakan satu kejahatan, pembunuhan berencana. Ayat 10 sampai ayat 13. Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangangkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung." Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa apa yang dilakukan Kain kepada Habel, Tuhan tidak tutup mata. Betul? Tuhan tetap meminta Kain untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, atas pembunuhan yang dia lakukan kepada adiknya, Habel. Saya teringat dengan Mazmur 116 ayat 15, yang berkata, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya." Haleluya. Kematian Habel sangat berarti, sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Karena Tuhan mengasihi Habel. Karena Tuhan melihat Habel tahu caranya bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan korban persembahan yang terbaik. Saudara, tidak heran kematian Habel itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara perhatikan apa yang dilakukan Kain kepada Habel. Kain harus menanggung akibat dari dosanya sendiri. Dengar baik, Habel sudah almarhum. Habel tidak bisa lagi membalas kejahatan yang dilakukan Kain kepadanya. Tetapi ada hukum tabur tuai di sana. Kain harus menuai apa yang dia tanam, apa yang dia perbuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara. Jangan sakit hati.
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Haleluya. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan pasti menegakkan keadilan bagi orang-orang yang cinta Tuhan. Amin. Mereka yang berbuat jahat kepada saudara, mereka berhadapan dengan Tuhan. Mereka akan dihukum Tuhan. Kain dihukum Tuhan. Dia menjadi terkutuk karena perbuatannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah memberi kita banyak kesempatan untuk bertobat. Kalau kita masih hidup sampai sekarang ini berarti kesempatan Tuhan masih berikan buat kita untuk apa? Bertobat. Bertobat. Bertobatlah sebelum semuanya dikatakan terlambat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar dari kasus Kain dan Habel. Yang pertama, dari Kain kita belajar, jangan pernah memberi korban persembahan yang sisa untuk Tuhan. Karena pasti ditolak seberapa besar pun pemberian saudara. Tapi kalau itu tinggal sisa, tidak utuh lagi, itu pasti ditolak Tuhan. Yang kedua saudara, dari Habel kita belajar, Habel memberikan korban persembahan yang paling terbaik buat Tuhan. Habel mempersembahkan anak sulung kambing dombanya. Artinya Habel selalu mengutamakan Tuhan di atas segalanya, menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dia memberikan yang pertama buat Tuhan. Haleluya. Beda kan dengan Kain, sudah sisa-sisa nanti terakhir. Tapi Habel yang pertama, yang belum dibagi-bagi saudara, masih utuh, dia persembahkan kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengindahkan korban dari Habel. Yang ketiga, kejahatan hanya akan menghasilkan kejahatan. Siapa yang menabur kejahatan, dia juga akan menuai berjuta-juta kejahatan. Kalau saudara menanam kebaikan, itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang terus akan saudara dapatkan, saudara tuai. Nah, Kain menabur kejahatan dan akhirnya dia menuai kejahatan, kejahatan, kejahatan. Buah-buah kejahatan yang dia dapatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang jahat memperlakukan saudara dengan tidak adil. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan. Tuhan akan menghukum mereka, cepat atau lambat. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melakukan kebaikan. Karena itu akan menghasilkan buah-buah kebaikan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, masa muda mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar dimanapun mereka berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya saudara juga menjadi berkat buat mereka. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.